Oke, nah kali ini Pak Ustadz akan memberikan kekurangan dari motor ini sesuai request dari para subscriber bahwa Pak Ustadz tolong diulas kekurangan dari motor 250 yang satu ini. Nah, seperti yang saya bilang di komentar yang saya balas bahwa motor ini itu populasinya cukup jarang, jadi Pak Ustadz belum bisa nge-review kayak yang lain, karena yang lain kan banyak, apalagi Ninja itu bisa dilihat isinya Ninja itu hampir tiap hari ada CBR, itu gampangnya. Tapi kalau R25 itu yang ke bengkel itu agak sedikit, jadi enggak inilah kurang ini. Nah, oke, saya akan beberkan penyakit dari R25 ini ya. Penyakit yang pertama yang paling umum adalah pada bagian namanya kiprok. Kiprok itu posisinya ada di sini. Nah, gambarnya seperti ini ya, kiprok. Nah, itu sering sekali kebakar. Nah, tandanya adalah jika kiprok kebakar itu di speedometer itu nanti di sebelah sini itu akan muncul kode yaitu 46. Kodenya Valentino Rossi. Nah, itu tandanya adalah kiprok rusak atau spul kebakar ya. Nah, ini paling sering terjadi pada bagian spul dan ini R25 di bagian itu. Nah, bagian kedua yang paling sering terjadi adalah masalah pada kopling. Ya, masalah pada kopling. Jadi jika kalian punya R25, kalian pas lagi mengendarai, nah, kopling dimasukin seperti ini, kalian masuk gigi, tapi rodanya tidak mau jalan, itu adalah masalah pada rumah kopling. Rumah kopling R25 ini adalah hal yang pertama yang paling gampang sekali rusak. Jadi di fase pertama Yamaha melakukan recall itu yang diganti, dan yang sampingnya sebelahnya adalah yang kedua ini. Yang kedua ini yang biasanya sangat berakibat fatal adalah pada namanya pompa oli. Gir pompa oli itu letaknya ada di sebelah sini ya, di sebelah sini. Itu dia posisinya sangat berdekatan dengan namanya rumah kopling. Jadi di situ itu sering sekali rusak ya. Nah, di situ itu ketika rusak itu efeknya itu akan sangat devastating atau sangat merusak, karena biasanya yang kena adalah bagian mesin, karena oli itu tidak mau mendistribusi ke sela-sela mesin. Hal yang pertama rusak paling umum di bagian ini di R25 adalah pada metal dalam, pada bagian krukas. Nah, dia itu biasanya rusak, itu sering sekali. Kekurangan yang selanjutnya pada R25 adalah sok belakang ini. Sok belakang ini itu sangat tidak enak. Jadi selama saya megang 250 dari berbagai merek, soknya ini itu dia itu nggak enak lah, dia buat cornering itu nggak enak. Jadi kalau kalian punya R25, kalian suka nikung atau suka ini itu soknya itu sangat-sangat nggak support untuk melakukan hal tersebut. Dia itu nggak enak. Mungkin banyak orang yang bilang karena ini dia soknya langsung direct dari arm, jadi dia nggak ada link. Kalau motor lain kayak Ninja, kayak si CBR itu dia ada linknya ya, tapi ini di sini nggak ada linknya, jadi dia kurang enak. Itu bisa juga. Tapi setelah dulu saya punya R25, ketika saya rebound shocknya untuk ini, dia feelingnya udah enak lagi. Jadi udah buat corneringan udah enak lah, intinya begitu. Jadi nggak terlalu ini, sebenarnya udah enak. Nah, hal selanjutnya yang ini adalah pada kualitas dari plastiknya si R25 ini tidak sebagus plastik dari Ninja. Sangat jauh kalau dibandingkan dengan Ninja. Kalau CBR itu juga jauh ya. Jadi plastik dari R25 itu akan sangat rentan mengalami hal seperti ini. Ini dia akan keluar bercak-bercak seperti ini, kemudian hilang seperti ini ya. Ya, bisa dilihat seperti ini warna yang seperti ini. Kemudian pada bagian catnya itu
catnya itu gampang sekali terkelupas. Bisa lihat ini. Catnya itu dia tidak bagus kayak punyanya Ninja. Ninja itu kan catnya sangat bagus, tapi kalau R25 catnya itu dia jelek lah. Aku bilang jelek karena kalau kita bandingin ke CBR juga nggak kayak gini juga. Ya, itu seperti itu. Ini bisa dilihat juga pada bagian ini tempat rem. Ini itu udah seperti apa namanya? Kalau kalian tahu hanger yang buat jemuran itu kayak gini nih. Ini kualitas plastiknya seperti ini. Ini tidak terjadi pada motor Ninja yang umurnya lebih tua, ataupun CBR yang CBU juga itu yang umurnya lebih tua, itu tidak pernah terjadi seperti ini ya. Ini sebenarnya karena lebih sering motor ini terkena panas. Cuma memang kualitas dari si plastik R25 itu tidak sebagus yang tetangga-tetangganya itu ya. Nah, oke, yang terakhir yang ini sebenarnya nggak terlalu, tapi cuma yang saya rasakan adalah remnya itu kurang enak. Remnya itu kurang enak. Walaupun rem ini udah diganti pakai radial, tapi tetap feelingnya itu tidak seenak seperti kaliper pada CBR. Jadi nggak seenak CBR lah. Ini ukuran pistonnya itu sama dengan CBR, tapi dia nggak sepakem CBR gitu. Jadi kalau misalkan kalian mau R25 ngeremnya enak buat track day atau apa, itu sebenarnya cukup simpel. Kalian cukup ganti kalipernya aja, karena master remnya R25 itu ukurannya udah gede, jadi udah 14 mili. Tapi untuk si CBR itu ukurannya kecil, dia cuma 12,5. Cuma kalipernya CBR itu bagus. Jangan kalipernya R25 itu remnya kurang bagus. Jadi kalian ngakalinya gampang, kalian tinggal ganti kalipernya ini pakai punya CBR karena lebih murah dan lebih bagus, tapi dengan beberapa penyesuaian ya, karena kalian harus bikin bracket. Nah, keunggulan yang paling utama dari R25 adalah dari namanya sisi spare part after sales. Jadi part-part orinya R25 itu semuanya murah. Jadi kalau kita bandingin ke Ninja, ke CBR itu hampir semuanya lebih murah daripada kedua motor tersebut untuk 250. Nah, kita anggap ini fairing ini kita jatuh nih, kita rusak gitu ya, jatuh ini. Ini satu lembar fairing bagian sini itu hanya 350 ribuan, nggak nyampe 400 ribu. Kalau kita bandingkan sama Ninja itu untuk satu panel seperti ini, Ninja FI itu sekitar 1.200.000. Untuk si CBR itu lebih mahal lagi, ya dari 1.100.000 untuk warna hitam sampai yang paling mahal itu warna merah itu 1.600.000 untuk bagian ininya aja. Untuk hal lain sepertinya tidak ada. Jadi memang itu keunggulan dari R25 ada. Nah, yang kedua memang R25 ini mesinnya itu lebih enak untuk digarap kalau saya bilang, karena spare partnya murah. Kita mau ganti-ganti, kita mau eksperimen pada mesinnya itu kita los gitu. Beda dengan kalau kita punya CBR, pasti akan mikir-mikir dengan resiko. Oke, jadi demikian reviewnya untuk R25. Kalian kemarin minta untuk kekurangan dari R25, maka kekurangan sudah saya sebutkan seperti itu ya. Walaupun ini motor kekurangannya ya cukup banyak, tapi obatnya itu sangat-sangat gampang. Jadi kalian nggak usah bingung obatnya. Jadi tinggal beli Fatorinya maka udah beres. Ya. Oke, demikian review kekurangan dari Yamaha R25. Ini berlaku juga untuk MT25. Segini aja videonya, nanti sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga video ini bermanfaat. Stay young, ride fast.